Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi masabihil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Al-Ihad, segenap perangkat pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Pak Lurah dan LMK, semuanya saja yang tidak saya mampu sebutkan satu persatu, para asatidzah, para guru, para hujjaj, hadirin sekalian jamaah salat tarawih Masjid Al-Jihad yang berbahagia. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan tarawih, melaksanakan sholat isya berjamaah. Ini tandanya fadl atau karunia Allah masih Allah berikan kepada kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, karena fadlnya Allah, karena karunia-Nya Allah dan karena rahmatnya Allah, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya perhatiin di sini bapak-bapak bukannya bahagia semua. Udah pada ketemu kolak ya. Nasi mungkin tak habis tarawih. Tapi tidak ada kebahagiaan seperti kebahagiaan di maghrib bulan Ramadan. Kebahagiaan inilah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena rahmat Allah, karena fadl atau karunia Allah, kita bahagia, kita girang dan senang di sini bukan karena hidangan-hidangan kita yang macam-macam. Kadang yang di luar Ramadan nggak ada, di Ramadan diada-adain. Bukan karena itu. Tapi karena yang sudah kita laksanakan, ini adalah barokah dari karunia Allah dan rahmat Allah, saudara. Saudaraku sekalian, orang-orang yang masih bisa melaksanakan sholat tarawih, masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, ini berarti orang-orang pilihan. Saya tahu di sini orang pilihan semua nih. Ada yang pilihan istrinya, ada yang pilihan dari murid-muridnya. Ini orang-orang pilihan. Termasuk juga yang masih bisa ditakdirkan untuk tarawih, masih bisa ditakdirkan untuk puasa. Ini adalah orang-orang pilihan yang mendapat karunia Allah dan mendapat rahmat Allah. Artinya dari sini hadirin, nggak boleh kita ngaku-ngaku, nggak boleh kita ngaku-ngaku, gua puasa gua mah nggak ada yang nandingin buat orang-orang yang ada di kampung ini, nggak boleh. Kita bisa puasa, kita bisa sholat tarawih, bisa sholat isya berjamaah. Ini lantaran rahmat Allah dan lantaran fadl atau karunia Allah. Karenanya dipesankan oleh Allah di sini, katakanlah Muhammad, semuanya itu karena rahmat Allah, semuanya karena karunia Allah, bukan karena kebisaan kita, bukan karena kemampuan kita, apalagi karena keturunan, bukan. Tapi semua kita dibimbing di sini adalah karena sayangnya Allah kepada kita, karena karunia Allah. Karena itu harus kita kembalikan lagi, la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan, kita nggak bisa menjauhi maksiat kecuali kalau bukan Allah yang menolong, Allah yang bimbing kita untuk bisa sampai pada titik pada hari ini. Saudara-saudaraku sekalian, Ramadan ini punya satu keistimewaan, ibadah-ibadahnya dilipat gandakan. Memang Allah memilih waktu-waktu dan Allah juga memilih tempat-tempat tertentu dalam pelaksanaan ibadah. Saya mulai dari tempat, misalnya ada masjid namanya Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ada yang udah pernah ke sana? Belum pernah sih bapak-bapak ya? Sama yang ngomong juga belum pernah. Masjidil Aqsa, ada Masjid An-Nabawi. Alhamdulillah saya udah Masjid Nabawi. Bapak-bapak saya yakin udah sering juga Masjid Nabawi, udah ada sebagian yang pernah. Ibadah di Masjid Al-Aqsa
dibanding dengan ibadah di Masjid Nabawi lebih mulia di Masjid Nabawi. Kemudian ibadah atau sholat di Masjid Nabawi dibanding dengan Masjidil Haram lebih mulia di Masjidil Haram. Itu urutannya. Demikian juga ibadah di masjid yang tiga ini tentu lebih utama ibadahnya dibanding di Masjid Al-Jihad. Lah iya ngongkos Al-Jihad kan paling naik motor. Ini ongkosnya mahal. Ibadah di tiga masjid ini lebih utama dibanding ibadah di masjid-masjid lain termasuk di Masjid Al-Jihad. Kemudian ibadah di Masjid Al-Jihad kira-kira ibadah di Masjid Al-Jihad dengan di rumah lebih bagus di mana Pak? Kira-kira lebih bagus di mana? Di Masjid Al-Jihad. Memang Allah pilih tempat-tempat, Allah pilih satu lokasi atau tempat-tempat yang memang Allah tentukan sebagai tempat yang mulia. Ibadah-ibadah di situ dilipat gandakan. Urutannya sebagaimana tadi saya sampaikan. Paling utama Masjidil Haram, nomor 2 Masjid Nabawi, nomor 3 Masjid Al-Aqsa. Nah selebihnya masjid-masjid yang ada di seluruh penjuru dunia ini sama ukurannya antara Masjid Al-Jihad dengan masjid yang lain yang ada di negeri-negeri lain sama di bawah 3 masjid ini. Ini keutamaan tempat yang Allah berikan untuk pelaksanaan ibadah. Nah selain itu saudara, ada keutamaan waktu. Allah memilih keutamaan waktu. Ada waktu-waktu tertentu di mana ibadah-ibadah kita Allah lipat gandakan. Yang biasanya cuma 10 kelipatannya, ini bisa lebih, bisa sampai 700 atau bahkan lebih. Nah waktu-waktu tertentu ini diantaranya adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kalau di bulan-bulan biasa kita sedekah pahalanya mungkin hanya 10 kali lipat sampai 700, di bulan Ramadan bisa lebih dari itu. Di bulan-bulan biasa, waktu-waktu biasa, mungkin kita puasa sunnah Senin Kemis atau puasa wajib bayar misalnya, itu pahalanya ya bisa sampai 10, tetapi di bulan Ramadan bisa lebih banding 10. Ini dilipat gandakan. Memang demikian Allah menciptakan tempat-tempat dan waktu-waktu yang memang utama, waktu-waktu yang memang lebih mulia dibanding waktu-waktu yang lain. Dari hurufnya aja udah ketahuan Pak. Ramadan. Ada berapa huruf tuh saudara? Ra, Mim, Dod, Alif, Nun. Ramadan ini mencakup 5 huruf. Para ulama sebagian mengatakan huruf Ra Ramadan ini artinya ridwanullah, artinya ridhonya Allah kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Insya Allah yang sholat tarawihnya masih kurang-kurang, yang sholat wajibnya masih belum khusyuk, kalau di bulan Ramadan Allah ridho aja, amin. Allah kasih ridhonya Allah, cintanya Allah, karena memang dia ridho kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya saja untuk mencapai ridho Allah ini ada beberapa cara. Antara lain, kalau kita mau Allah ridho kepada kita, maka hendaknya kita juga ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, pada jamaah jihad, wa radu an, syaratnya jamaah jihad harus ridho kepada Allah. Bagaimana ridho kepada Allah itu? Ridho kepada Allah, ridho terhadap ketetapan-ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita. Disuruh sholat 5 waktu, ridho, jalanin dengan senang hati. Disuruh puasa setahun sekali bulan Ramadan, ridho, jalanin dengan senang hati. Ditakdirkan kepada kita takdir-takdir yang kelihatannya sulit, takdir-takdir yang kelihatannya benar-benar perlu perhatian, dikasih sakit, dikasih keluarga yang bermasalah, asal kita ridho, maka Allah ridho kepada kita. Itu syaratnya. Nah di bulan Ramadan ini dibuka lebar-lebar ridho Allah, dan kita dituntun untuk bisa juga belajar ridho kepada ketetapan-ketetapan Allah. Kalau kita ridho kepada takdir Allah, ridho kepada kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan kepada kita, insya Allah Allah ridho kepada kita. Tapi kalau ngedumel terus mah gak bakal. Dumel aja dumel, grundel. Jadi dikasih banyak, grundel dikasih dikit, dia kemana-mana ngomongnya.
orang semua dijadiin tempat curhat. Jamaah sini mah nggak ada, ya sono orang jauh. Kalau masih terus ngedumel, masih terus mengeluh terhadap ketetapan Allah, artinya tidak ridho kepada Allah, maka ridho Allah nanti akan kita dapatkan. Nggak akan kita dapatkan sampai kita benar-benar ridho Allah. Ini huruf Ramadan yang pertama, yaitu Ra. Kemudian huruf yang kedua, habis Ra huruf Mim. Mim ini artinya maghfiratullah lil asin. Artinya ampunan Allah kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang yang sampai sekarang masih dalam kemaksiatan, masih berkubang dalam dosa-dosa, insya Allah kalau dia mau kembali kepada Allah, mau bertaubat, ngaku kalau saya salah, ngaku kalau saya banyak kurangnya, insya Allah Allah ampuni. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, dibuka lebar-lebar. Karenanya saudara, kalau kita melihat saudara-saudara kita, melihat kawan-kawan kita yang masih belum bisa melaksanakan kewajiban seperti kita, masih belum bisa melaksanakan kesunatan-kesunatan, masih banyak maksiatnya, kita nggak boleh memvonis orang itu, nggak boleh. Apalagi di bulan Ramadan. Jangan-jangan besok dia ikut buka di Masjid Al-Jihad, Allah kasih hidayah, sholatnya lebih khusyuk dibanding sholat kita, jangan-jangan. Karena di bulan Ramadan ini Allah obral maghfirahnya. Lagi pula saudara, dosa-dosa para hamba itu jika dibandingkan dengan lautan ampunan Allah, itu kecil, sangat kecil. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Imam Busiri mengatakan, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azimat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai diri yang berdosa, janganlah engkau putus asa dari dosa-dosamu, jangan, karena sesungguhnya ampunan Allah itu sangat luas. Dosa-dosa hamba di lautan pengampunan Allah itu seperti buih. Busa, tahu Pak busa? Buih yang ada di lautan, kira-kira buih sama air laut banyakan mana tuh? Banyakan air laut. Maghfirah Allah dengan dosa-dosa hamba tetap lebih luas maghfirah Allah. Jangan putus asa terhadap rahmat dan pengampunan Allah, jangan putus asa terhadap maghfirah dan rahmat Allah, karena di bulan Ramadan ini mimnya artinya maghfiratullah, ampunan Allah, Allah buka lebar-lebar untuk orang yang maksiat. Kalau orang maksiat aja dapat kesempatan, apalagi orang-orang yang taat kayak jamaah Al-Jihad di sini. Insya Allah maghfirahnya juga turun kepada kita sekalian. Kemudian yang ketiga, huruf Dod. Dod itu artinya domanullah. Doman artinya jaminan. Domanullah lit-ta'ifin. Ramadan huruf ketiganya adalah Dod. Dod itu artinya jaminan Allah lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang muter. Muter di sini bisa kita artikan secara harfiah, yaitu mengitari Ka'bah yang namanya tawaf. Yang namanya tawaf, orangnya disebut dengan ta'if. Tapi bisa juga ta'if berkeliling di sini kita artikan bahwa Allah menjamin untuk orang-orang yang berkeliling di bulan Ramadan dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Malam ini di Masjid Al-Jihad, besok di Masjid Al-Muflihun, besoknya lagi di Masjid Al-Abrar. Keliling untuk menggapai dan mencari ridha Allah, rahmat Allah, maka Allah akan jamin orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang berkeliling dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah yang lain. Ini Dod yang artinya jaminan. Kalau sudah dijamin, insya Allah nanti kalaupun ada kurang-kurang dikit dalam timbangan amal kita, karena jaminannya sudah jaminan surga, maka insya Allah akan Allah penuhi janji Allah itu. Amin. Ini huruf Dod. Terus huruf apa lagi tuh? Habis Dod, Ramadan huruf Alif. Alif itu artinya ulfatullah lil mutawakkilin. Alif itu artinya adalah kelembutan Allah untuk orang-orang yang tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri, yakin kepada Allah, bahkan
lebih yakin kepada Allah dibanding kepada diri kita sendiri. Seekor burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar, dia pulang pasti kenyang. Anak-anaknya dapat makan semuanya itu. Dan Allah jamin, meskipun di sarangnya nggak pernah dia nyimpen makanan, di sarangnya nggak pernah dia nimbun buat besok, nggak pernah buruk. Ini yang namanya tawakal, hadirin. Tawakal itu adalah yakin kepada pemberian-pemberian Allah, bahkan melebihi keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, cari rezekinya Allah. Nah, kita gantungkan semua itu hanya pada Allah. Kebutuhannya, misalnya si fulan, kebutuhannya sehari ya sekitar 300.000. Cukup nggak tuh Pak? 300.000? Cukup dah, taruh dulu 300.000. Sehari 300.000 buat belanja dan buat segala macam. Nah, kalau dia berangkat mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, bisa dapatnya 300 doang. Dia berangkat bismillahirrahmanirrahim, gua yakin gua dapet nih. Saking yakinnya sama diri sendiri, bismillahnya cuma di lisan aja, bismillahnya cuma ada di mulut. Dia lupa. Lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya yang jadi kita jadikan sebagai pegangan kita, harusnya bukan kebisaan kita, bukan. Yang harus kita jadikan sandaran adalah kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nakal dari diri kita sendiri, kebisaan kita ya kerja sehari 8 jam, dari jam 6 sampai ketemu jam 8 misalnya, cuma segitu doang, ya rezekinya segitu 300.000, karena nakar kepada kemampuan kita. Tapi kalau kita menakar bukan kepada kemampuan kita, kita menakar kepada kekayaan Allah, kira-kira mungkin nggak Allah kasih kaya 300.000? Nggak mungkin. Allah Maha Kaya, bisa lebih itu saudara. Kesalahan kebanyakan orang ketika dia bertawakal, ketika dia berserah diri kepada Allah, lisannya tawakal tapi hatinya belum yakin kepada kekayaan Allah. Jadi kebangetan pede, kebangetan percaya diri, kebangetan yakin sama kemampuan diri. Wah, gua mah ustaz nih bisa, kalau ustaz mah, wah gua mah bos nih bisa. Akhirnya dapatnya ya segitu aja, sesuai dengan kebisaan dia. Tapi kalau yang kita jadikan sandaran adalah kekayaan Allah, Allah akan berikan lebih dibanding apa yang apa yang bisa kita dapatkan. Ini yang namanya mutawakkilin, orang-orang yang tawakal. Saudara sekalian, di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ulfah atau kelembutan Allah sebar untuk orang-orang yang tawakal. Orang-orang yang dari awal hari, dari awal Ramadan ini benar-benar mengandalkan kekayaan Allah. Kalau sudah yang dijadikan kekayaan, yang dijadikan andalan adalah kekayaan Allah, insya Allah lebaran aman. Amin. Insya Allah zakat pasti jadi muzaki, mustahil. Amin. Kalau yang diandalkan sudah kekayaan Allah, pasti akan aman-aman saja dan akan nyaman-nyaman saja perjalanan kita ke depan. Yang terakhir saudara, huruf Ramadan yang terakhir huruf Nun. Nun itu artinya nawalullah. Nawal itu artinya pemberian Allah. Nawalullah. Allah banyak memberikan pemberian-pemberiannya di bulan Ramadan ini. Tadi sudah saya sampaikan, kalau di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah kita mudha'af. Ibadah-ibadah kita dilipat gandakan. Ada beberapa pemberian lagi untuk kita di bulan Ramadan. Doa-doa kita mustajab. Doa kita Allah ijabah di bulan Ramadan ini. Karenanya jangan bosan-bosan minta sama Allah. Mau buka kita asyhadu la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwwun karim. Habis doa itu minta hajatnya. Menjelang buka minta hajatnya, ya Allah saya pengen mobil remote buat anak saya. Ya Allah saya pengen rumah. Mohon saat buka. Pasti Allah ijabah. Saya jamin pasti Allah ijabah. Cuma waktunya Allah yang pilih, bukan sekarang. Lantas besok doa sekarang, besok Allah kasih, belum tentu. Karena Allah yang paling tahu tentang kesanggupan kita. Ada orang-orang yang kalau Allah kasih
dikasih pemberian banyak, saudara, dia lupa sama Allah. Karenanya kita kadang-kadang ditunda, doa saya kok belum dikabul-kabulin ya Ustaz ya. Itu nanti Allah yang milihin. Sebab ente kalau dikasih sekarang, besoknya udah belagu, udah gak kenal sama Pak RW, gak kenal lagi sama jamaah dah. Makanya entar. Jadi dibikin diri kita siap. Kalau kita sudah benar-benar siap menerima pemberian Allah, jiwa kita udah benar-benar matang, dikasih sama Allah nggak jadi sombong, dikasih sama Allah nggak jadi jauh kepada Allah, maka insya Allah Allah berikan di waktu yang tepat. Ini ijabah. Pemberian Allah diantaranya ibadah kita dilipat gandakan, doa kita diijabah. Kemudian juga nafas kita, nafas orang yang puasa ini adalah tasbih. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu dari pagi ini nafas kan beberapa ribu kali. Itu tasbih semua itu. Tasbih pahalanya pahala subhanallah. Padahal pahala subhanallah itu kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kata yang di lisan kita ringan, tapi di timbangan berat. Apa itu? Kata Rasulullah subhanallah bihamdihi, subhanallah hil azim. Itu bobot kebaikannya sangat berat di mizan, di timbangan kebaikan. Maka nafas kita, berapa kali nafas dari pagi, itu semua dianggap sebagai tasbihnya orang yang berpuasa. Ini adalah sebagian dari nawa Allah, sebagian dari pemberian-pemberian Allah di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Karenanya kalau kita tahu apa yang ada di bulan Ramadan ini, pasti kita nggak pengen lebaran. Besok Syawal Ramadan aja terus. Kenapa nggak pengen lebaran? Karena kita tahu di dalam Ramadan banyak pemberian Allah, di dalam Ramadan banyak keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan kita bisa membawa suasana Ramadan ini di bulan-bulan di luar Ramadan. Kita bawa sholat-sholat kita bawa silaturahmi kita, dan juga ketaatan kita di luar Ramadan. Allah bimbing kita untuk terus istiqomah 11 bulan sampai Allah menemukan lagi kita di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.